Film dimulai dengan kisah satu telur Cleopatra yang hilang di Mesir pada tahun 1907 dan cuma tersisa 2 telur. Sekarang, telur Cleopatra pertama dipajang di museum di Roma, sementara telur kedua udah dijual di pelelangan dan saat ini disimpan di koleksi pribadi seseorang. Namun untuk telur ketiganya nggak pernah ditemukan setelah insiden hilang telurnya. Akan menjadi momen penting jika ketiga telur bersatu kembali untuk pertama kalinya dalam 2000 tahun. Suatu hari di kota Roma, Italia, ada pemberitahuan dari seseorang dengan julukan The Bishop yang memberitahukan kalau akan ada pencurian telur pertama dari museum yang akan dilakukan sama pencuri seni yang paling dicari-cari oleh polisi. Ini diketahui sama agen bernama John dan polisi Interpol bernama Das. Di sana mereka melihat telur Cleopatranya yang ternyata masih ada, dan John mengeceknya dengan melihat sensor panas telurnya. Dia menyadari kalau telurnya palsu, jadi dia minta Coca-Cola ke seorang anak dan menuangnya ke telurnya. Hasilnya telurnya menjadi meleleh, dan Das langsung menyuruh timnya buat tutup ruangannya. Si pencuri seni paling dicari ternyata ada di ruangannya, yang bernama Nolan, dan langsung kabur dari sana. Ini diketahui John yang sontak langsung mengejarnya. Setelah berhasil kabur dari John dan para polisi, Nolan kejegat sama John yang udah menemukan jalan lain buat mengejarnya. John minta buat kasihin tasnya yang berisi telur asli Cleopatra. Namun tiba-tiba Das datang yang menjadi kesempatan Nolan buat kabur. Tapi John langsung mengejarnya dan menangkapnya sampai terjatuh dari gedung. Setelah Nolan berhasil kabur pakai sepeda listrik, John melihat ada mobil mantap yang kosong. Jadi dia pakai mobilnya dan langsung tancap gas. Tapi gak lama setelah itu dia tabrakan sama mobil es krim. Beralih ke Bali 2 hari setelah kejadian itu. Di suatu pulau dengan rumah besar yang ada di sana, terlihat Nolan balik pulang ke rumahnya. Tapi gak lama setelah dia masuk ke rumah, ternyata udah ada John yang udah santuy di sofanya. Yang dilanjuti didatangi sama polisi Brimob beserta Das. Mereka mengambil telurnya, lalu memberitahu kalau Nolan udah lama diincar sama mereka dan jadi buronan di 18 negara termasuk Indonesia. Jadi mereka bisa lacak keberadaannya dan akhirnya Nolan pun ditangkap. Karena takut kenapa-napa sama telurnya, Das menyarankan buat taruh telurnya di mobil satunya lagi. Setelah telurnya ditaruh dan pintunya ditutup sama seorang polisi, dia malah membukanya lagi dan mau mengganti telurnya sama telur yang palsu. Ketika mau masuk ke mobil dan diberitahu kalau pintunya terbuka, John mengeceknya dan merasakan ada seseorang di sana. Setelah pastiin aman dan berangkat, ternyata si pencuri udah sembunyi di bawah mobilnya dan berhasil mengambil telur aslinya. Dialah si pencuri yang dijuluki The Bishop itu. Balik di Roma, Das datang menemui John di sebuah bar. Di sana dia menunjukkan kalau telurnya palsu dan menuduh John kalau dialah yang melakukannya. John pun jadi kaget mendengarnya dan dijelasin kalau dia ada pernah menerima sogokan dari seseorang pada hari telurnya dicuri. Jadi dia pun mau ditangkap. Namun John menegaskan kalau dirinya nggak mengetahuinya dan merasa dijebak kalau ini pasti ulah si Bishop atau Nolan. Tapi tetap Das nggak percaya. Jadi John ditangkap dan dikirim ke penjara di Rusia. Di sana dia kebetulan satu sel penjara sama Nolan yang duluan masuk ke dalam sel. Berkeinginan mengetahui lebih lanjut tentang tujuan pencurian telurnya, John dijelaskan kalau ketiga telurnya dibawa ke miliarder di Mesir pada malam pernikahan putrinya akan mendapatkan semua uangnya. Plus ternyata putri dari si miliarder adalah bernama Cleopatra. Nolan juga udah mengetahui kalau telur keduanya adalah milik dealer senjata internasional yang berada di vilanya di Valencia. Jadi dia berencana mau kabur dari penjara dengan bantuan John. Dimulai dengan dia yang mau bikin kekacauan dengan meneriaki ke para narapidana kalau John adalah polisi. Karena gak suka sama polisi, datang seorang narapidana ke John dan memukulnya. Ini membuat para polisi mesti berhentiin situasinya dan membawa mereka berdua balik ke sel. Setelah beberapa saat di sel, mereka dibawa sama polisi buat bertemu dengan kapten mereka, yang ternyata adalah si Bishop sendiri. Si Bishop udah mengetahui kalau Nolan telah mencuri di seluruh dunia termasuk di Jakarta dan menganggap kalau dia adalah pencuri nomor 2 di dunia, sementara dirinya adalah nomor 1-nya. Kemudian dia mengaku kalau dirinya lah yang melakukan deposit duit ke akunnya John, yang kemudian diketahui sama Interpol. Setelah memberitahunya,
dia selanjutnya akan mengincar telur kedua dan telur ketiga. Telur ketiga sebenarnya udah diketahui sama Nolan. Jadinya Bishop ingin mengetahuinya dan akan mengeluarkannya dari penjara plus dapat 10% bagiannya. Mendengar itu, Nolan pun sontak menolaknya. Tapi Bishop nggak permasalahin itu dan langsung pergi untuk mencuri telur keduanya. Ketika mereka lagi memperbaiki dinding yang bolong, John mengajaknya buat kerjasama untuk menangkap Bishop. Sementara dirinya akan membantu Nolan buat mencuri telur keduanya. Dia pun oke. Dan keesokan harinya mereka memulai kaburnya yang Nolan udah rencanain. Dimulai dengan membuat kekacauan, membasmi para polisi, dan pergi menuju ke pintu keluar yang terkunci sama kartu. Untungnya ternyata Nolan udah dapat kartunya. Ketika mereka membuat kekacauan sama seorang narapidana dan dibawa sama polisi. Di saat itulah dia mengambil kartunya diam-diam. Setelah keluar dan berdiri di tembok, Nolan ternyata udah menaruh batu kecil untuk menghancurkan batu-batu yang mereka rapikan sebelumnya. Nolan pun berhasil kabur dan menghidupkan helikopter. Sementara John menahan para polisi. Melihat helikopternya udah mau terbang, John pun berusaha cepat-cepat memasuki helikopternya. Dan akhirnya berhasil setelah menghindari roket launcher yang ditembak polisi. Sementara itu di London, terlihat Bishop udah menyelinap masuk ke ruangan staf Interpol dan mengetahui John sama Nolan yang berhasil kabur. Jadi dia sengaja memberitahu ke Das tentang itu, sekaligus memberitahu tentang acara pesta yang akan diselenggarakan sama si pemilik telur kedua di Valencia. Dengan bantuan sahabatnya Nolan, mereka menaiki pesawatnya buat cepet-cepet mengejar Bishop di Valencia. Di tengah perjalanan, mereka merencanakan untuk bisa masuk ke dalam ruangan tersembunyi telur keduanya secara terperinci. Setelah tiba di villa si pemilik telur kedua, mereka bersiap-siap dan bertemu dengan Bishop yang udah di sana. John menghampirinya dan mengajaknya buat berdansa dengan tujuan bisa diawasi terus-menerus. Di sana dansa mereka diliatin sama si pemilik telur kedua yang membuatnya iri, yang bernama Shoto. Setelah mereka bincang-bincang dan Shoto kemudian menyambut semua tamu-tamunya, mereka berdua mulai menyelinap masuk ke ruangan rahasia setelah dapat semua benda-benda yang mereka perlukan. Naasnya ini diketahui sama si penjaga CCTV yang melihat notifikasi kalau pintu rahasianya terbuka. Jadi mereka memberitahu ke penjaga buat laporin ke Shoto. Tepat ketika mereka mau masuk, datang Das yang menahan mereka berdua. Ini menjadi kesempatan John buat meyakinkannya kalau dirinya nggak bersalah. Mendengar itu, Das menyuruhnya buat buktiin dengan menangkap Nolan. Dia melakukannya, namun pada akhirnya dia lebih memilih buat lanjut kerjasama sama Nolan dengan membuat suara borgolnya aja. Ini gak diketahui sama Das, yang kemudian John hempasin pistolnya dan langsung masuk ke dalam ruangan rahasianya. Akhirnya mereka menemukan telurnya di sana. Namun ternyata udah ada si Bishop yang menunggu mereka. Dia menawarkan tawarannya lagi sekali lagi. Namun tetap mereka menolaknya dan John mau menangkapnya. Bishop pun meladeninya dan menantang mereka buat berantem. Berantemlah Deadpool dan Black Adam dengan Wonder Woman. Namun mereka berdua pada akhirnya kalah akan skill bertarung si Wonder Woman yang mantap. Gak lama setelah itu datang si Shoto dan menangkap mereka berdua. Tapi tidak untuk Bishop, yang ternyata mereka berdua udah bekerja sama. Dan mereka berdua pun dipingsanin. Esok harinya mereka dikirim ke basement tempat Colosseum di mana mereka disekap. Di sana Nolan ditanyakan di mana telur ketiganya. Namun sekali lagi dia menolak buat menjawabnya. Jadi Bishop menyiksa John dengan menyetrumnya. Merasa kasihan, Nolan pun akhirnya memberitahu kalau telur ketiganya ada di piramida di Mesir. Dia mengaku kalau ibunya adalah ahli Mesir kuno dan dirinya bisa bahasanya sejak kecil. Jadi dia mengetahui kalau telurnya ada di makam rahasia Cleopatra. Setelah puas mengetahuinya, Bishop merayakannya bersama Shoto dengan minum-minum. Mereka minum dan ternyata si Shoto pun dipingsanin. Bishop akhirnya berhasil rebut telur keduanya dan gak sabar mau cepet-cepet rebut telur ketiganya. Gak lama setelah itu si Shoto bangun dan menyalahkan mereka berdua akibat perginya Bishop. Dia ambil pistol dan menembakkan pistolnya ke arah mereka. Untungnya John berhasil bebas dan langsung pingsanin si Shoto. Nolan bertanya kok bisa bebas? John menjawab kalau Shoto menembak borgolnya. Setelah itu John mau meninggalkannya karena udah biarin si Bishop tahu telur ketiganya. Namun Nolan mengaku itu cuma bohong kalau telur ketiganya sebenarnya bukan di Mesir,
dan meminta ke John buat bebasin dirinya. Sementara mereka berdua kabur, terlihat si Soto udah bangun lagi dan mengejar mereka. Mereka berdua kemudian tiba di tengah-tengah Kolosium dengan banteng yang siap mau seruduki mereka. Mereka sontak langsung kabur dengan si Soto yang diempasin balik ke dalam sama si banteng. Setelah mereka berhasil kabur dan melakukan perjalanan dengan kereta, Nolan mulai ungkapin di mana telur ketiganya dengan menceritakan kalau ayahnya adalah salah satu pemburu harta karun pada saat zaman Perang Dunia Kedua. Dulu Nolan ada menemukan sebuah arloji super antik dari kantor ayahnya, dan dia merasa ayahnya lebih mencintai arlojinya daripada dirinya. Jadi dia kesel dan hancurin arloji itu. Namun, dia menemukan di serpian-serpian arlojinya terdapat rahasia lokasi telur ketiganya yang ternyata berada di sebuah bunker Hitler yang hilang di Argentina. Berangkatlah mereka berdua menuju ke sana. Sesampainya di lokasi telur ketiganya, John berpikir mana tempatnya, sekaligus merasa kesal dan banting sesuatu ke tanah. Namun mereka ada mendengar sesuatu seperti besi di bawahnya. Mereka pun mengeceknya dan ketemulah bunker itu. Setelah masuk ke dalam, mereka bertemu sama pintu yang terkunci dengan benda. Nolan menyadari kalau bentuknya sama persis seperti arloji ayahnya. Jadi dimasukin arlojinya dan membuka kuncinya. Setelah berhasil masuk ke dalam dan melihat benda-benda antik di sana, mereka menemukan mobil tua yang mantap yang masih bisa berjalan. Dan akhirnya menemukan telur ketiga itu. Gak lama setelah itu datang Bishop yang udah sampai di tempat. Dia menyadari kalau dirinya udah dibohongin. Jadi dia menunggu mereka kabur dan menuntunnya ke telur ketiga. Tepat ketika mau dikasih telurnya, datang kelompok Das yang langsung menodongkan pistolnya. Di sela terjadinya tembak-tembakan antara dua kubu, Bishop memberitahu kalau Das pasti mengikuti dirinya. Mereka bertiga pun menggunakan mobil tuanya untuk kabur melalui terowongan, hingga sampai ke ujung jalan yang menuju ke air terjun. Gak ada pilihan lain, mereka pun terjun ke dalam air. Sementara kelompok Das terhenti di atas. Terlihat mereka berdua berhasil naik ke permukaan, yang kemudian disusul Bishop yang kecapean. Tepat ketika Bishop mau diborgol, mereka berdua tukeran jigong, yang membuat Nolan menjadi WTF. Sekaligus menyadari kalau John udah jadi rekan bersama Bishop selama ini. John mulai menjelaskan kalau telur pertamanya dia berikan ke Bishop saat di Bali. Lalu telur keduanya diambil dari si Soto. Dan telur ketiganya adalah dengan Nolan yang menuntun mereka. Kemudian di saat mereka disekap, ternyata Bishop ada kasih kunci borgolnya ke dirinya dan berhasil bebas. Setelah terungkap semuanya dan dikhianatin, Nolan pun diborgol di pohon sementara mereka berdua kabur. Beralih ke kota Kairo, Mesir, terlihat pesta pernikahan yang sedang berlangsung dengan si miliarder yang menghadiahkan putrinya ketiga telur Cleopatranya sambil disaksiin sama John dan Bishop yang ada di sana. Tiba-tiba muncul Ed Sheeran yang membuat kaget si putri yang menjadi bintang tamu pernikahannya. Tiba-tiba lagi muncul para polisi Interpol yang menangkap si miliarder sekaligus si putri. Tampaknya rencana mereka berdua berjalan lancar buat hianatin si miliarder setelah mereka udah dapat duit mantap darinya. Karena gak senang ditabrak, Ed Sheeran mau ajak ribut polisinya dan dia pun ditangkap juga. 6 bulan kemudian setelah kejadian itu, terlihat John sama Bishop menikmati waktu mereka bersama di kapal. Dan gak lama setelah itu datang si Nolan yang udah di dalam dek. Namun mereka berdua gak terlalu kaget seakan udah tahu kalau dia bakal menemukan mereka. Nolan mulai menjelaskan ketika dirinya disekap di pohon, datang Das yang menangkapnya. Namun di tengah perjalanan mau ke penjara, dia jadi ingat kalau dirinya jago kabur dan berhasil melakukannya. Kemudian dia mengetahui rencana pengkhianatan mereka berdua ke si miliarder Mesir. Jadinya dia beritahu ke Das informasi akun duit milik mereka, yang membuat pihak dari Das berhasil blokir semua aset-aset milik mereka hingga sampai nol. Namun dari itu semua Nolan ungkapin kalau dirinya nggak dendam sama mereka, yang malah pada akhirnya mereka menjadi sama-sama kalah. Tapi Nolan mau temenan sama mereka, sekaligus menawari kerjasama buat mencuri bareng-bareng. Sempat disuruh buat turun dari kapal, mereka berdua berdiskusi kalau ini kesempatan bagus buat memulai lagi. Jadi mereka setuju buat ikutan sama Nolan dan kabur bareng.
Sementara kelompok Das mengejar kapal John dan Bishop yang udah nggak ada orang. Film diakhiri dengan mereka bertiga yang benar-benar menjadi buronan, yang sekarang udah berada di kota Paris, Prancis buat mencuri sesuatu yang lebih mantap di sana. Pastikan kalian klik like, subscribe, dan loncengnya ya. Thank you for watching.